Bahagia bukan ditentukan oleh status Anda. Bahagia bukan ditentukan oleh predikat pendidikan Anda. Tetapi bahagia ditentukan adanya damai di dalam hidup Anda. Salam, puji Tuhan. Saya berharap semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan segala cinta kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hari yang indah bagi kami, bisa merasakan lawatan-Mu dan bisa mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu melalui program ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Dahat di Surabaya. Tuhan, tuntun kami supaya kami bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu dan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk lebih lagi dan lebih lagi mendengar suara-Mu dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat campur tangan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, untuk tema saat ini adalah damai itu indah. Nah, tema ini sangat bagus sekali untuk kita bahas. Karena apa? Karena kita tahu keadaan saat ini begitu kacau. Keadaan saat ini begitu sangat memprihatinkan. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Damai itu indah. Kalau kita dengar kata damai, kita rasanya seneng ya. Rasanya ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita. Kalau kita lihat sesuatu yang indah, oh rasanya damai sekali. Kalau ada rumah tangga atau kehidupan anak-anak Tuhan yang damai, rasanya indah dilihat. Jadi pengertian damai yang indah ini adalah damai itu tentram, damai itu aman, damai itu tidak ada kekacauan. Nah sekarang siapa sih yang membawa damai itu? Damai itu terjadi karena dibawa oleh pribadi masing-masing, bukan kondisi. Kondisi terjadi karena pribadi manusianya. Bila manusia itu atau pribadi itu membawa damai di dalam setiap aspek kehidupan, pastinya akan terasa indah dan pastinya akan indah dipandang. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang membawa damai. Kalau di dalam hidup kita ada kedamaian, pastinya Anda dan saya akan merasa bahagia. Bahagia bukan ditentukan oleh status Anda. Bahagia bukan ditentukan oleh predikat pendidikan Anda, tetapi bahagia ditentukan adanya damai di dalam hidup Anda. Ini yang pertama. Kalau kita membawa damai, kita disebut manusia yang berbahagia. Dan yang luar biasanya lagi, dikatakan apa? Siapa yang membawa damai? Disebut siapakah itu? Firman Tuhan berkata, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengar saudaraku, kalau manusia membawa kekacauan, kalau manusia membawa kekhawatiran, kalau manusia membawa keburukan, berarti bukan anak-anak Allah. Bawalah damai di dalam hidupmu. Bawalah damai di dalam keluargamu. Bawalah damai di dalam kehidupan sahabat-sahabatmu.
Bawalah damai di mana Anda ditugaskan. Bawalah damai dimanapun Anda berada. Maka di situ akan terpancar kebahagiaan dan muncul kebahagiaan bagi Anda dan orang lain. Karena melihat Anda membawa damai, maka rasa hati orang akan senang dan berbahagia. Dan Anda adalah contoh anak-anak Allah. Anda dan saya disebut anak-anak Allah karena membawa damai. Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah pribadi atau manusia yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera, kedamaian sudah diberikan Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Bahkan sudah ditinggalkan untuk Anda dan saya miliki. Ayo saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, milikilah damai sejahtera itu. Jadilah anak-anak Allah yang membawa kedamaian dimanapun engkau berada. Mengapa hatimu gentar? Mengapa hatimu gelisah? Karena engkau berpikir bahwa aku tidak punya damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang diberikan dalam hidupmu. Ada damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan untukmu. Makanya saat ini, ayo siapapun Anda, jangan engkau gelisah, jangan engkau gentar, jangan engkau bimbang. Ikut selamanya bersama Tuhan Yesus. Ikut selamanya bersama Tuhan Yesus. Sekali lagi ikut selamanya dengan Tuhan Yesus. Maka hidupmu akan bahagia. Maka hidupmu akan dipenuhi damai sejahtera. Maka hidupmu akan dipenuhi kedamaian. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan apa saudaraku? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan untuk Anda adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan untuk Anda adalah rancangan yang penuh harapan. Ayo saudaraku, mungkin di tahun 2024 ini ada kebimbangan di dalam hidup Anda. Ayo saudaraku, mungkin di tahun 2024 ini ada kebingungan di dalam diri Anda. Sehingga engkau merasa gentar, sehingga engkau merasa bimbang, hingga engkau merasa takut. Jangan saudaraku, camkan pengertian ini. Bahwa damai sejahtera Tuhan sudah ditinggalkan untuk Anda. Damai sejahtera Tuhan sudah diberikan untuk Anda. Dan ini adalah rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan rancangan yang penuh dengan sukacita. Dan rancangan yang penuh dengan harapan. Mungkin engkau orang tua yang bingung tentang kehidupan anak-anakmu ke depannya. Renungkan firman ini. Bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bahwa rancangan Tuhan itu rancangan penuh dengan harapan. Bahwa rancangan Tuhan itu penuh dengan kesukaan. Engkau anak-anak, mungkin Anda berpikir, aku mau jadi apa selanjutnya? Kalau Anda memahami hal ini, dimanapun Anda berada, apapun keadaanmu saat ini, dengar. Engkau dirancangkan Tuhan dengan rancangan yang luar biasa. Rancangan yang penuh harapan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Ayo, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, dengar, bawalah kedamaian di dalam hidupmu.
maka engkau akan menerima kebahagiaan itu. Dimanapun engkau berada saat ini, tinggal satu kok. Kuncinya adalah self-control. Kontrol diri Anda, supaya Anda tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Kontrol diri Anda, supaya Anda tetap hidup menurut kemauan Tuhan. Ingat saudaraku, apapun yang Anda lakukan, semuanya untuk Tuhan, pasti ada upahnya. Kalau Anda berjalan menurut kehendak Tuhan, Tuhan pun memberikan kebajikan-kebajikannya untuk Anda. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Supaya Anda merasakan hidup ini damai sejahtera, supaya Anda bisa merasakan hidup ini penuh kebahagiaan, supaya Anda bisa merasakan ada kedamaian di dalam hidup Anda sesuai dengan tema yang saya buat, yaitu damai itu indah. Siapapun manusia di muka ini kepingin dan mengharapkan semuanya damai dan indah dirasa, dan indah dilihat, dan indah didengarkan. Ayo lakukan ini, pasti engkau akan merasakan perbedaan. Karena apa? Karena engkau melakukannya semuanya untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dimulai. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat. Halo, apapun juga yang kamu perbuat. Kalau Tuhan suruh berbuat, berarti berbuat apa? Berbuat kebaikan. Tuhan gak pernah menyuruh umatnya untuk berbuat keburukan. Tuhan tidak menyuruh umatnya untuk berbuat keonaran. Tetapi Tuhan menyuruh umatnya untuk berbuat dan membawa kedamaian. Selanjutnya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayo, engkau akan bisa kontrol diri ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena apa? Ketika engkau berpikir dan engkau melakukan untuk Tuhan, pasti tertera di dalam pikiran Anda bahwa engkau harus melakukan yang baik atau yang terbaik. Nah, mungkin ketika engkau berpikir bahwa akan melakukan untuk Tuhan, maka engkau akan berbuat buruk. No, itu tidak disuka oleh Tuhan. Karena dikatakan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan berarti apa, friend? Kecelakaan berarti buruk. Kecelakaan berarti perbuatan yang tidak benar. Kecelakaan berarti perbuatan yang salah. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan apa yang engkau perbuat, buatlah untuk Tuhan, maka engkau akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk manusia. Keempat, ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, dengar, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau perbuat, semuanya untuk Tuhan. Tuhan juga merespon. Dikatakan demikian, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, ada upahnya. Apa yang menjadi bagian Anda ada. Jadi jangan berpikir apa yang engkau buat untuk Tuhan tidak ada bagian untuk Anda. Jelas sekali dikatakan, Tuhan memberikan bagian, Tuhan memberikan upahnya untuk Anda. Karena apa? Karena Anda melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya bagiannya untuk Anda. Dan itu sebagai upah Anda. Ayo, saat ini jangan engkau berpikir tentang kehidupan yang tidak benar, tapi berpikirlah bahwa kehidupan Anda itu benar di hadapan Tuhan, bahwa ada damai sejahtera sudah diberikan dalam hidup Anda. Ayo jalani hidup ini penuh dengan kedamaian, karena damai itu indah dan damai itu membawa kebahagiaan dalam
hidup Anda. Siapapun Anda yang mendengarkan dan melihat program ini, ayo berubahlah, berbenahlah, kembalilah memohon kepada Tuhan untuk kesejahteraanmu. Kembalilah memohon kepada Tuhan untuk masa depanmu, karena Tuhan memberikan itu dan pastinya akan diberikan kembali jika engkau kehilangan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ada sukacita tersendiri bagi kami yang betul-betul taat kepadamu. Karena apa? Karena Engkau memberikan bagian untuk kami, karena Engkau memberikan upah untuk kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membawa damai sejahtera itu kepada seluruh anak-anak-Mu yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya menjadi contoh bahwa kami adalah pembawa damai dan pembawa kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.